Bab 2 yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditinjau dari ilmu hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan di atas undang-undang dasarnya. Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum yang tertulis, namun bukan merupakan norma hukum tertinggi. Dengan kata lain, dalam ilmu hukum antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Dasar 45 yaitu batang tubuhnya dinyatakan terpisah, namun keduanya saling berhubungan dalam hubungan yang bersifat kausal organis. Undang-Undang Dasar 1945 serta mengandung 4 pokok pikiran yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Adapun pokok-pokok pikiran diantaranya adalah: 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna setiap alinea pembuka Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, setiap manusia atau kesatuan bangsa berhak untuk merdeka sebagai wujud hak asasi manusia. Yang kedua, kesadaran bangsa Indonesia adanya hukum kodrat, yaitu adanya pengakuan bahwa kemerdekaan adalah kodrat manusia dinilai dari dasar keadilan. Yang ketiga, merupakan kesadaran bagi bangsa Indonesia adanya hukum etis bahwa penjajahan itu adalah suatu yang tidak manusiawi. Makna yang keempat, menunjukkan dalil objektif, yakni penjajahan harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna yang terakhir, menunjukkan dalil subjektif, yaitu aspirasi dan pendirian bangsa Indonesia untuk merdeka. Makna alinea kedua adalah kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah. Makna yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Makna yang ketiga, kemerdekaan bukanlah
tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga diantaranya yang pertama, motivasi spiritual yang sangat luhur, spiritual religius, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna alinea yang ketiga, yang kedua, keinginan untuk mencapai kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual, dunia dan akhirat. Makna alinea keempat adalah adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar merupakan makna alinea yang keempat, yaitu yang nomor 2. Adapun makna yang ketiga, susunan dan bentuk negara Indonesia terdapat azas kerohanian, yakni Pancasila. Jadi alinea yang keempat ini merupakan kaidah yang sangat fundamental. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan kaidah fundamental yang tidak bisa dirubah ataupun diamandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada
itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan.